Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah azzakumullah. Hampir di setiap zaman selalu ada sabda-sabda Nabi yang disaksikan oleh kaum muslimin. Beberapa bulan setelah Nabi wafat, Abu Bakar menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebelum beliau wafat. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai Nabi. Abu Bakar wafat, Umar menyaksikan seorang manusia yang disebut-sebut namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, padahal dia belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang sangat berbakti kepada ibunya, Uwais dari Qarn, dari Yaman. Umar wafat, Utsman menyaksikan, bukan cuma menyaksikan, mengalami apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun sabda ini tidak sharih, tidak tegas, tidak vulgar, bahwa Utsman akan mati dibunuh. Utsman wafat, Ali pun menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, munculnya anak-anak muda yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin saum, tapi mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Orang-orang Khawarij dibasmi oleh Ali bin Abi Thalib. Ali wafat, Muawiyah kemudian, terus sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai zaman Harun al-Rasyid, bahkan sampai zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah, beliau menyaksikan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa kaum muslimin akan diperangi, akan dibantai oleh pasukan yang wajahnya bulat, matanya sipit, memakai sendal bulu. Insyaallah antum tahu siapa yang dimaksud oleh Nabi, dan entah berapa ratus ribu kaum muslimin dibantai oleh mereka di bawah pimpinan ulama. Hari ini kita pun menyaksikan sabda-sabda Nabi yang beliau sabdakan 1400 tahun yang lalu, yang belum ada barangkali 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu mungkin belum ada. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun, wanita-wanita yang naik ke panggung dengan pakaian tapi setengah telanjang, melenggak-lenggokkan badannya, rambutnya seperti punuk unta. Barangkali 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu belum ada. Kita saksikan hari ini. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Kita pun menyaksikan sabda Nabi bahwa kelak kaum muslimin akan memberikan nama maksiat dengan yang bukan namanya. Jelas itu riba, tapi tidak dibilang riba. Bahkan dikatakan dengan kalimat, kata-kata yang bagus, menawan, indah, harum. Apa? Bunga. Padahal riba dibilang bunga. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusammunaha bi ghairi ismiha. Kelak kaum muslimin akan memberikan nama-nama maksiat dengan yang bukan namanya. Zina tidak dibilang zina lagi, khamr tidak dibilang khamr lagi, obatlah apalah inilah. Ada sebagian saudara kita yang pinjam uang kepada saya misalnya. Kalau bapak punya uang 50 juta, biar saya putarkan.
uang itu. Lalu tiap bulan Bapak dapat bagi hasil. Berapa? 1 juta tiap bulan. Ini sama dengan sabda yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yusammunaha bi ghairi ismiha. Mana ada bagi hasil sudah ketahuan sebelumnya. Bagi hasil tentu belum tahu. Namanya usaha, bisa hasil, bisa tidak. Bisa rugi, bahkan bisa bangkrut. Ini nggak mau tahu. Kaum muslimin sudah ketularan mental Yahudi. Apa Yahudi? Yahudi nggak mau rugi. Ketika berbicara dagang, muamalah, nggak ada klausul rugi. Yang dibahas untung, 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 untung. Inilah Yahudi. Kaum muslimin ketularan. Persis seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tatabi'una sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Bahwa kelak kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akan mengikuti kelakuan Yahudi dan Nasrani. Ini salah satunya. Kalau mau betul bagi hasil, ini uang 50 juta milik Bapak, saya putarkan. Nanti kalau ada hasilnya, bagi 2 hasilnya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga mungkin belum bisa diambil hasilnya, kan sedang perputaran. Nanti bulan keempat barangkali ada untungnya berapa? 1 juta, 500. Bulan kelima ada untungnya berapa? 6 juta, ya 3 juta. Bulan selanjutnya ada untung 10 juta, ya 5 juta. Bulan selanjutnya rugi, ya nggak ada bagi hasil, rugi. Bahkan modal yang 50 juta bisa tinggal 40 juta atau 30 juta, bahkan habis. Kalau bangkrut, itu bagi hasil yang sesungguhnya. Hari ini kaum muslimin memberikan nama yang dengan yang bukan namanya, diberi nama padahal jelas riba. Pokoknya apapun yang terjadi, tiap bulan Bapak dapat 1 juta. Apa ini? Tidak syak lagi, ini riba. Ketika dipatok di awal, ditentukan di awal, ini riba. Dan banyak dari kita yang terkecoh. Dan inilah sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, adakah di antara antum yang ketika berpapasan dengan sesama muslim di depan masjid, di depan sekolahan, di depan lift, tidak ngasih salam? Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena tidak kenal. Hanya memberikan salam kepada orang yang dikenal saja. Adakah dari kita yang melakukan itu? Kalau ada, berarti antum sedang mengamalkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Apa? Bahwa kelak di akhir zaman kaum muslimin akan memberikan salam hanya kepada orang yang dia kenal. Kalau kenal walaupun jauh teriak Assalamualaikum. Kalau nggak kenal di depan mata, di depan masjid, di depan lift, nggak ada salam. Ini sangat buruk. Dan ini bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena Nabi mengatakan afsus salam, sebarkan salam ila man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang tidak engkau kenal. Di depan masjid insyaallah muslim, apalagi negeri kita ini negerinya kaum muslimin, negara Islam. Antum jangan mau ikut-ikutan orang khawarij mengatakan Indonesia negara kafir. Tidak. Negara kafir itu Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, itu negara kafir. Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi, Mesir, ini negara Islam.
Jangan mau dikatakan Indonesia negara kafir. Kalau Indonesia negara kafir, kita wajib tinggalkan negeri ini. Pindah ke Saudi misalnya, Mesir misalnya. Karena Nabi mengharamkan seorang muslim tinggal di negeri kafir. Inni bari'un minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang sengaja tinggal di negeri kafir. Indonesia bukan negeri kafir. Dan mayoritas kaum muslimin saudara kita kenal nggak kenal. Depan masjid, depan sekolahan, di halte, di jalanan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sebagaimana yang kita lakukan di hotel-hotel, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, ini yang terjadi dan itu bagus sekali. Kenapa tidak kita biasakan di negeri kita? Jangan sampai apa yang disabdakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu terjadi hari ini pada diri kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.